Tutor Creativity. Halo teman-teman, selamat datang kembali di FM Podcast Explore Your Creativity. Yeay. Pada episode kali ini, kita akan membahas salah satu profesi yang cukup penting di dalam dunia industri teknik, yaitu CAD atau bisa disebut dengan drafter. CAD sendiri merupakan singkatan dari Computer Aided Design, yaitu teknologi yang digunakan untuk membantu pembuatan desain atau gambar teknik dengan menggunakan komputer. Profesi ini banyak sekali menggunakan di bidang industri seperti arsitektur, teknik, bahkan produk desain. Untuk membahas lebih lanjut mengenai profesi ini, mari kita berdiskusi apa sih itu tentang CAD, apa saja sih tugas-tugas CAD itu, dan bahkan peluang karir apa aja sih yang CAD itu dapat di bidang pekerjaan pada saat ini. Oke, sekarang di depan saya ada salah satu praktisi profesional di bidang CAD. Untuk itu langsung aja kita kenalkan narasumber kita pada saat ini. Selamat siang Pak Eko. Oke. Bagaimana pokoknya Pak Eko pada hari ini? Alhamdulillah baik sekali ya Pak Eko. Ini saya sebagai Pak Eko. Oke. Baik Pak Eko, alhamdulillah terima kasih juga ya telah datang di acara podcast pada hari ini. Untuk saya di bidang CAD itu kan jadi apa ya Pak? Sebelum membahas lebih jauh, kita akan memperkenalkan dulu profil dari narasumber pada saat ini. Nama lengkap Bapak Eko Priatto, seorang artisi atau instruktur di bidang teknologi informasi CAD dan multimedia. Ya, telah memiliki pengalaman lebih dari 20 tahun di dunia pelatihan dan pendidikan vokasi. Beliau merupakan lulusan manajemen informatika dari STMI Bina Mulia dan saat ini ia aktif sebagai instruktur berasesor kompetensi di bidang digital, mulai dari CAD, desain grafis, editing video multimedia, dan jaringan komputer. Dari 2026 sampai dengan sekarang. Dan beliau juga merupakan instruktur di ETKD, Pusat Pelatihan Kerja Jakarta Pusat, sampai dengan sekarang. Wah, dari penjelasan yang saya sampaikan tadi banyak juga ya pengalaman dan kalian Pak Eko ini. Kalau dilihat dari perjalanan karir Bapak Eko ini cukup panjang ya di dunia teknologi dan perhatian vokasi, khususnya di bidang CAD. Tentu Bapak sudah banyak melihat langsung bagaimana nih perkembangan dan keterampilan di dunia industri ini Pak. Oke. Nah mungkin Bapak bisa sebagai pembuka nih Pak, boleh kan sih Bapak jelaskan terlebih dahulu seperti apa sih CAD itu dan peluang kerjanya seperti apa sih Pak untuk saat ini? Kalau CAD ya, saya biasa menyebutnya bukan CAD, CAD object ya, CAD. CAD ya? Ya, oke. Ini hanya penyebutan aja. Itu biasanya kalau dulu kita tuh gambar bangunan konstruksi secara manual. Nah, sekarang dengan CAD ini lebih mempermudah, ya. Tadinya membutuhkan ruangan besar, kemudian meja gambar, dengan kalau ada kesalahan koreksi dia salah. Nah, software aplikasi CAD ini sangat membuat kita dan mempercepat dalam membuat gambar teknik. Kaitannya dengan industri ya industri juga kan itu sedikit cepat. Kemudian ya meminimalis warna lah. Tadinya harus ada ruangan yang besar, kemudian warnanya ya masih manual. Iya. Oke. Wah, dari kebiasaan dari Pak sedang tadi ini sangat menarik ya. Jadi bisa tidak pahami bahwa seorang CAD itu adalah drafter ini memang bisnis konsepnya adalah atau ide-ide desain menjadi gambar teknik.
dan bisa dimudahkan dalam proses penggunaan di media industri produksi atau pembuatan misalnya ini. Nah, peran CAD dalam seorang director di dunia industri ini sangat penting ya Pak Eko. Karena hampir semua proses perencanaan ini dilakukan secara digital Pak. Dengan menggunakan teknologi seperti CAD, perusahaan dapat membangun desain atau lebih transisi nih dari direvisi dan dapat divisualisasikan nih Pak sebelum masuk ke produksi pembangunan. Wah, enak sekali nih. Ya Pak, ada Bapak dan Siti. Kalau melihat peluang karir Bapak yang cukup panjang di teknologi, pelatihan vokasi, khususnya di bidang cat ini ya Pak. Tentu Bapak sudah banyak melihat langsung bagaimana perkembangan keterampilan ini di dunia industri. Nah, mungkin sebagai pembuka nih Pak, bolehlah Bapak jelaskan terlebih dahulu nih, sebenarnya apa sih itu cat? Mengapa skill ini cukup penting dipelajari saat ini? Ya, mengenai cat ya. Kalau cat ya tadi sudah kita ketahui kepanjangan dari computer aided design. Fungsinya adalah untuk menggambar teknik. Nah, selain menggambar teknik, bisa teknik bangunan, konstruksi, terus jembatan, bahkan mesin dan logam bisa digambar saya. Atau sekarang banyak pekerjaan yang menggunakan ya untuk pemetaan aja sebagian masih menggunakan CAD. Ya, jadi kalau kerja ya lumayan banyak ya. Di sebagai daftar atau sebagai ya tani ya, biasanya menyebut yang dulu gambar ya, kalau dulu ada kok. Udah beli gambar lagi waktu ya Pak. Oke. Dari los biasanya jangan jelas tadi. Jadi dapat api Pak. Seorang director memang memiliki peran penting dalam menerjemahkan konsep atau ide-ide yang menjadi gambar teknik yang dan bisa digunakan dalam proses membangun maupun produksi. Nah, peran Cak ini atau seorang baker ini di dunia industri sangat penting ya Pak Eko, karena hampir semua proses perencanaan ini dilakukan secara digital dengan menggunakan teknologi seperti komputer aided perusahaan dapat membuat desain yang lebih presisi, mudah direvisi, dapat divisualisasikan sebelum masuk ke tahap produksi dan atau pembangunan. Jelas dong. Yang awalnya kita gambar manual dirubah ke digital selain mempercepat juga mempermudah koreksi. Itu aja. Kalau dalam praktiknya software apa aja sih Pak yang digunakan oleh seorang dokter dalam pekerjaan? Daftar yang utama adalah AutoCAD. ya, kemudian ya untuk produksinya ada SolidWorks, kemudian ada SketchUp, ya macam-macam lah banyak kan. Ya, Ada juga tergantung kebutuhannya gitu. Apakah mau 3 dimensi, apakah sudah dimensi. Oke. mana juga software yang tadi cat ini apa? Menarik sekali nih Pak Eko, pertanyaan ada banyak sekali software yang digunakan dalam bidang CAD ini. Dan masing-masing memiliki fungsi yang berbeda sesuai dengan kebutuhan industrinya. Lalu sebenarnya apa aja sih tugas utama seorang developer dalam kerjanya saat ini? Kalau seorang developer yang utama adalah menggambar ini jelas. Yang normal tapi untuk selain itu juga menerjemahkan tugas untuk ya arsitek atau ingenius ya kan dibedakan ya adanya bangunan ya mesin ya terjemahkan. Berarti bisa dikatakan seorang drafter ini tidak hanya sekedar menggambar, tapi juga bisa memahami
kebutuhan proyek dan bekerja sama dalam berbagai tim engineer maupun arsitek ya Pak. Ya, jelas dong. Nah, itu kalau kerja drafter pastinya harus fokusnya sebagai tim. Ya, kerja sendiri. Nah, ini lo bilang kalau seorang drafter sangat penting di dunia industri. Perusahaan apa aja sih Pak yang membutuhkan tenaga drafter? Nah, yang pertama kalau drafter itu biasanya digunakan untuk di industri properti. Kedua, konstruksi juga bisa untuk. Terus banyak sih eh pemetaan di pelabuhan bahkan juga perlu. Terus otomotif juga menggunakan jasanya. Jadi menggunakan software. Oke, wah kenal cukup luas itu ya pekerjaan CAD atau drafter ini ya Pak. Karena hampir semua bagian bidang industri yang berkaitan dan perencanaan perizinan membutuhkan kemampuan CAD. Yes. Oke Pak. Saya ingin berkarya di dunia drafter nih Pak. Kira-kira skill apa aja sih yang saya perlukan untuk berkarya di dunia drafter apa CAD ini Pak? Yang pertama adalah bisa menggunakan software OS. Ya, baik 2 dimensi maupun 3 dimensi. Kedua, itu harus disiplinnya tinggi, teliti, kemudian sanggup mengerjakan tugas tepat waktu, bekerja sama dengan tim. Oke, berarti selain kemampuan teknis dalam menggunakan software, seorang drafter juga perlu memiliki sesuai kemampuan bekerja sama tim yang lebih baik, desain agar desain lebih menarik untuk yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan proyek ya Pak. Ya, hebat. Nah, itu yang pertama adalah ketelitian. Ya, kalau masalah skill kan bisa dipelajari ya. Karena kita juga harus meningkatkan skill kita. Tapi kalau ketelitian dan kerjasama dengan tim, ini agak berat ya. Saya ganti dia Pak. Oke. Setiap pekerjaan tentu memiliki tantangan sendiri nih Pak. Menurut Bapak, tantangan apa saja sih Pak yang dialami seorang drafter itu? Yang jelas itu adalah pertama adalah waktu. Kadang-kadang klien itu memberikan waktu kita ya pendek ya. Kedua, ketelitian ya pasti. Kurang juga kalau salah mengukur atau ukurannya salah kan pasti kacau semua aja apa ya sih. Ketiga ya kita harus update lah kemampuan kita karena setiap tahun pasti kan sobatnya kan berkembang, versinya juga meningkat dan kita harus menyesuaikan. Mulai sadar pada penjelasan jelasin tadi ya Pak. Saya membutuhkan talent yang tinggi seorang drafter juga harus belajar mengikuti perkembangan teknologi terus berubah kapan semakin kesalahan ya Pak. Oke, pertanyaan terakhir nih Pak. Mungkin ada tips atau pesan untuk teman-teman di berkarir di bidang CAD ini Pak. Kalau ingin berkarir sebagai drafter, ya jelas menguasai paket, baik kita belajar sendiri melalui buku, YouTube, kemudian bisa kita belajar di PPKB Drafter. Tapi yang utama selain itu rajin latihan. Ya kalau kita belajar hanya sekedar kemudian putus ngajar tidak latihan pembiu, ya percuma. Yang utama adalah latihan terus menerus. Oke, baik Pak, terima kasih atas penjelasannya atau tips yang telah Bapak sampaikan. Semoga bisa menjadi motivasi bagi teman-teman yang tertarik untuk belajar berkarir di bidang CAD ini. Baik, dari pembahasan hari ini kita dapat memahami bahwa property director ini memiliki peran yang sangat penting dalam berbagai bidang industri, terutama dalam proses perencanaan konstruksi bangunan. Dengan perkembangan teknologi digital semakin pesat saat ini, kebutuhan terhadap
tenaga yang dimiliki maupun di bidang health ini juga sangat meningkat. Semoga pembahasan dalam podcast kali ini dapat memberikan wawasan baru bagi teman-teman melalui dunia cek ini atau sebagai seorang lifter dan peluang karir di bidang ini. Saya lagi terima kasih ya Peko, bahagia Iria dalam podcast pada hari ini dan terima kasih ya teman-teman telah mendengarkan podcast kita pada hari ini. Saya Syamsul Riki Sugda undur diri, terima kasih. Sampai jumpa di episode berikutnya. And then podcast, export your creativity.